Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dalam kondisi apapun kita pada hari ini, hakikatnya semua yang ada pada diri kita adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia adalah perkara-perkara yang kita rasakan pahit, yang kita anggap sebagai satu hal yang tidak menyenangkan, maka di balik itu semua ada hikmah yang bisa diambil dan tujuannya semuanya adalah kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih dan Penyayang dan senantiasa menginginkan kebaikan bagi para hambanya. Nah, demikian pula dengan sakit, dengan bahkan sebuah kematian yang menimpa pada seorang hamba, hakikatnya semuanya adalah kebaikan. Di balik semua itu ada pahala yang bisa diambil. Namun demikian tentu berusaha untuk menghindari itu semua atau menyembuhkan sesuatu yang menyakitkan, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, juga bagian dari usaha yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Dan di antara perkara yang disebut sebagai penyakit, ya, selain daripada penyakit semestinya yaitu semacam virus atau bakteri, ya, yang bisa menyebabkan seorang sakit, maka disebut oleh para ulama kebodohan juga adalah penyakit. Jadi kebodohan juga adalah penyakit dan obatnya adalah ilmu. Ya, obatnya bertanya atau belajar. Maka memang benar hampir semua hal yang tidak baik yang menimpa kepada manusia, ya, di antara banyak sebabnya adalah karena kebodohan. Oleh karenanya, di samping kita beribadah secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sudah terlaksana, maka jangan sampai ada ibadah-ibadah yang keliru, ibadah-ibadah yang nanti tidak diterima dan alasannya tidak tahu. Ya. Kenapa ketika nanti di akhirat misalkan di hadapan Allah kita merasa sudah beribadah, ya ternyata ibadah itu tidak diterima, maka kita katakan kepada Allah, saya tidak tahu. Nah, tidak bisa begitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasulnya, sudah dengan kitabnya, ya, yang sebagian besar mudah diakses, mudah dipelajari, ya. Bahkan ya dengan adanya pengajian-pengajian di banyak masjid itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengatakan tidak tahu dari berbagai macam sisi ajaran agama kita. Sebaiknya banyak tahu, ya, karena ilmu menyebar di mana-mana. Belum lagi media sosial dan seterusnya. Ya. Baik, pelajaran kita pada hari Sabtu yakni membaca Al-Quran atau memperbaiki setidaknya ya sebisa mungkin sedikit sebanyak ya yang bisa kita lakukan ya, terkait memang huruf-huruf Arab ini memang bukan kebiasaan kita mengucapkannya, sehingga tentu kalau tidak dibiasakan atau tidak diberikan trik-trik tertentu dalam mengucapkannya, ya seseorang kurang bisa tepat di dalam mengucapkannya. Ya. Dan kita sampaikan ya, kekurang tepatan pengucapan ya, dalam bahasa Arab itu bisa merubah makna. Jangankan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia saja atau bahasa Sunda
ya ada perbedaan ya antara diawali dengan A dan diawali dengan I. Ya kalau di dalam Al-Qur'an salah harokat mestinya dibaca A, ini dibaca I, mestinya dibaca ta, ini dibaca tu. Nah, ini ada kekeliruan ya. Dan terkadang kekeliruannya bertolak belakang ya. Nah, kita contohkanlah dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda ada istilah astana. Non astana teh. Kuburan ya. Kalau kita ganti A dengan I jadi istana. Istana beda lagi. Ya, ini sudah bertolak belakang ya antara sesuatu yang kita tidak sukai, ya, kuburan yang gelap dan sempit ya dengan istana sesuatu yang megah yang menyenangkan. Ini juga. Dan nanti juga begitu dalam bahasa Arab perbedaan huruf ya, ini menimbulkan perbedaan makna. Ya. Kalau orang Jawa itu ada huruf ed ya. Kalau Sunda enggak ada. Kalau Jawa itu dodolan beda dengan dolan ya. Dolan itu main kata orang Sunda, ulin kata orang Sunda. Kalau di Jawa itu dodolan itu jualan. Nah, ini ed dengan ed itu, d dengan ed itu berbeda ya. Nah, ini juga sama masuk dalam Al-Qur'an nanti kalau kita salah-salah huruf tidak diperbaiki ya salah maknanya. Tentu kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau menyengaja tidak mau belajar. Baik. Surah berikutnya yang akan kita kaji atau kita baca adalah surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Ya. Alhaakumut takatsur. Ini rata-rata kita sudah hafal. Sekali lagi kebanyakan kita menghafal dengar-dengar saja. Dengar-dengar sih begitu ya. Nah, dengarnya dari jauh pula, bukan dari dekat. Ini menimbulkan kesalahan ya. Yang apabila ini pengalaman saya mengajar, kesalahan ini timbul dari hafalan yang sudah sangat lama ya. Dari kecil hafalnya begitu sampai tua tidak diperbaiki, tidak dikoreksi, itu lebih sulit untuk dirubah ya. Tidak cukup 10 kali mengulang ucapan untuk merubah, tidak cukup. Saya bilang mungkin 200 kali mengulang pun ucapan berikutnya tidak berubah atau belum berubah. Ya. Jadi kalau sedang silakan dibaca, setelah dicontohkan dibaca. Dia bisa benar, tapi nanti di luar itu ya ada salah lagi. Saya punya beberapa orang yang mengaji yang asalnya karena dalam masjid kadang terpaksa ya seseorang jadi imam. Ditunjuk jadi imam, terpaksa karena nggak ada orang lain. Dulu nih ada teman-teman saya yang di Masjid At-Taqwa sana, Mekarsari. Itu ada terbiasa ditunjuk jadi imam. Kita perhatikan kok bacaannya kayak gitu ya. Ya kita coba untuk buat khalaqah kecil untuk diantara memperbaiki orang tersebut. Ya iya ketika di majelis bisa dia merubah gaya bacanya yang salah dibetulkan. Di majelis bisa, silakan baca iya dibaca betul. Tapi pas jadi imam lagi kok balik lagi ya kayak biasanya ya kesalahan-kesalahan terulang. Ini kenapa? Karena yang beliau baca saat jadi imam itu adalah bacaan yang sudah dihafal dari kecil. Jadi sulit sekali untuk berubah. Nah, inilah. Tapi kalau tidak dipelajari, apalagi? Apalagi. Baik. Surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajari ayat 1 sedikit. Ya. Ada ucapan atau ayat berbunyi alhaakumut takatsur. Ya. Kalimat pertama alha ini berbeda dengan Al-Fatihah yang harus dibaca al-ha. Kalau al-ha ini hurufnya ha, kalau al-ha ini hurufnya ha. Jadi jangan sampai al-ha dibaca al-ha, al-ha dibaca al-ha. Begitu. Jadi ha hurufnya. Kemudian huruf ha ini tidak boleh terlalu
gemuk. Ya. Begitu nggak boleh. Ya. Seperti sebagian orang kalau berzikir la ilaha, itu tidak boleh. Kalau itu keluar dari dada. Ya. Huruf dikeluarkan dari dada. Maka dalam teori tajwid tidak ada makhraj huruf di dalam dada. Makhraj huruf itu terakhir di pangkal tenggorokan. Di sini nih, bagian yang ada tulang rusuk yang paling atas itu ada dua tulang yang nonjol sedikit ya di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itulah terakhir bunyi huruf. Ke bawah sudah tidak ada lagi. Itu huruf H. Jadi huruf H itu di situ bunyinya, ya. Pangkal tenggorokan yang paling jauh, ya. Aqsal halq. Mudahnya huruf H ini huruf H dalam bahasa Indonesia, ya. Yang diucapkan wajar. Ada kita mengucapkan hari, halaman, kemudian huma, kemudian hina. Wajar seperti itu. Jadi enggak ada kan, ini hari apa? Enggak kan, dia bilang hari, ya. Atau tahu, ya. Nah, masak apa hari ini? Masak tahu. Itu huruf H seperti itu. Tidak boleh dipaksakan hu, ya. Itu di luar dari makhraj dan sifatnya. Baik, kemudian alhaakumu, ya. Huruf kaf ini sedikit kesalahan yang justru terjadi kepada orang yang sudah mengaji atau sudah belajar, yaitu berlebihan dalam mengucapkan huruf kaf, yang kemudian diketahui huruf kaf itu punya sifat hams, punya sifat mengeluarkan nafas. Kesalahannya berlebihan. Ada itunya, itu tidak boleh. Sampai kalau ada orang azan, Allahu akbar, suara ak ini enggak boleh. Ini bukan benar tapi salah, bukan baik tapi jelek. Memang dia ada punya sifat hamas tapi sedikit saja. Ak, Allahu ak, segitu. Demikian pula kalau hidup tidak boleh ka, ki, ku. Alhaaku, ku saja. Atau sebetulnya huruf kaf itu secara alami kalau dibaca dengan benar sesuai dengan huruf kaf ini kita samakan persis dengan ka dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita bersungguh-sungguh mengucapkannya dengan betul, ka itu sudah hamas. Ya, coba perhatikan kamu, kaki, kita, itu sudah ada hamas. Ki. Kalau di tandean di sini pakai ini, ini sudah ada nafas yang terlempar ke sini. Tandanya memang sudah benar. Dan itu bukan tuntutan. Tuntutan utamanya membaca huruf kaf seperti huruf ka biasa. Alhaaku seperti aku, kamu, kaki, dan seterusnya. Baik, kemudian sur. Takatsur. Ta juga begitu. Mohon maaf, huruf ta dia juga punya sifat hamas seperti huruf kaf. Tapi tidak boleh berlebihan. Seseorang mengucapkan ta, bukan ta. Ya. T biasa saja. Dan ini juga sama. Sebetulnya huruf T ini atau ta kalau diucapkan dengan benar itu sudah hamas. Ta. Kalau diginikan ta. Itu sudah ada nafas. Jadi sifat hamas itu mengalirnya nafas. Jadi sepanjang kita ucapkan di depan kita dihalangi dan kerasa ada nafas yang kena pada benda itu sudah sifat hamas. Ta, ti, tu, ya, begitu. Jadi ta, bukan ta. Nah, itu berlebihan, tidak boleh. Sebagian merasakan itu sebagai apakah lagi nanti kalau berhenti, ya, dengan mengatakan huruf ini punya sifat hamas. Beberapa orang menghentikan huruf ta itu dengan s. Idzas samaa'u fatarat,
Ini salah. Dia sudah menambah satu huruf ta ditambah sin, ya. At. Jadi ini justru kadang-kadang kekeliruan yang terjadi kepada orang yang sudah belajar dengan tentu saja yang salah mungkin gurunya, atau dia salah dengar, kurang teliti, ya, atau tidak mau dikoreksi dan seterusnya. Baik, itu huruf ta. Ya. Jadi ta juga sama dengan seperti huruf t dalam bahasa Indonesia, ya, ta. Ta kalau diucapkan benar itu sudah cocok, ya, ta. Baik. Kemudian di situ ada at-takatsur. Huruf terakhirnya huruf sebelum ro huruf sa. Ya. Huruf sa ini dalam urutan hijaiyah yang ketiga. Hamzah, ba, empat ya. Ta, kemudian sa. Nah, kalau yang tadi mah tinggal ngikut kaf dengan ka bahasa Indonesia, ta dengan t. Kalau yang ini tidak bisa. Ini huruf Arab asli, bahasa Indonesianya tidak ada. Jadi dan tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia, dengan huruf Latin nggak bisa. Sa ini, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia diganti dengan TSA. Huruf sa ini digantinya dengan TSA dan makin sulit membacanya. Kumaha membaca TSA teh. Ya. Makanya yang benar apa? Ikuti apa yang disebut sebagai ilmu dalam perkara ini. Untuk membunyikan huruf ada ilmu dalam bagian ilmu tajwid namanya makharijul huruf. Mengetahui di mana tempat huruf itu keluar. Dan salah satu huruf yang wajib kita ketahui di mana tempat keluarnya, bagaimana mempraktekannya, sesuaikan, ini adalah huruf sa. Sa, ya. Nah, sekarang bagaimana makhraj yang huruf sa? Makhraj huruf sa adalah ujung lidah. Kalau ini ibarat lidah ya. Ini lidah kita, ini ujungnya. Bagian depan ini ujungnya. Ya. Kemudian di atasnya ada gigi. Ini kita anggap dua gigi atas. Namanya gigi seri. Dua gigi kita yang atas namanya gigi seri. Antara ujung lidah dengan ujung gigi seri berhampiran. Mendekat. Tidak nolol begitu tapi dia mendekat. Ya. Jadi mendekat saja, ya. Kemudian disitulah bunyinya, ditiup dari belakang, sa, angin keluar, sa. Jadi kalau saya contohkan ini, sa, seperti lidahnya digigit, tapi bukan digigit, dia memang menghampiri gigi atas, otomatis gigi bawah ngikut di bawahnya seperti tergigit, tapi tidak, sa, ya. Dan unsur bunyinya adalah bunyi S. Ya. Jadi nggak boleh hilang S-nya. Sa, si, su. Ya. Cobian Pak, hiji dua tilu. Sa, si, su. Nah, nanti kalau dipraktekkan untuk bahasa Indonesia maka jadi aneh. Saya, ya, suka, asin. Itu praktek dalam bahasa Indonesia. Susu. Ya. Nah, ini tidak bisa tidak kecuali begitu caranya. Kalau tidak akan bunyi huruf ini. Ya. Jadi, sekali lagi, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas berhampiran, bunyikan S dengan posisi begitu. Sa, ya. Si, su, ya. As. Nah. Jadi kalau dimatikan jelas as, ya. As tolaha, coba as tolaha. Nah, begitu. Baik, itu satu ayat kita kaji beberapa poin huruf. Nanti kali lain kita kaji ayat lain dengan huruf-huruf yang lain. Baik, setelah saya silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Tayyib. Alhaakumut mut, masukkan dulu mutta. Mutta. Ya, ada tekanan di situ. Alhaakumut takatsur. Silakan. Takatsur. Orang ada yang setiap berhenti disangkanya panjang, sur. Salah ya. Di situ tidak ada tanda panjang. Jadi sur. Sekali lagi. Sama-sama. Alhaakumut takatsur. Baik. Kalimat kedua. Hatta zu. Ya, sekali lagi ini tadi tidak kita bahas tapi sedikit sudah sering huruf zai dia z bukan jim. Jadi tidak boleh hatta jur. Hatta zur. Ini sama dengan kalimat ziarah. Nanti artinya juga ziarah, mengunjungi, ya. Zurtum. Sama dengan zaro. Kesananya jadi bahasa kita ziarah. Salahnya lagi bahasa ziarah sudah jadi jarah. Sudah pakai J di kita. Kembalikan dia ziarah ya. Atau bahasa Arab ziarah ya. Baik, hatta zur hatta zurtumul maqabir. Silakan. Hatta zurtumul maqabir. Nah, nanti lagi pelajaran kita berikutnya di lain waktu. A, I, U tidak boleh miring. A tidak boleh E, tidak boleh E. I juga tidak boleh E. Ber, mako, ber, nggak boleh. Bir. Jadi betul-betul I, nyengir. Ya. Sekali lagi sama-sama. Hat, yuk. Hatta zurtumul maqabir. Nah, berikutnya. Kalla kemudian sau saw dibaca sau bukan sao. Kita banyak yang sao. Kalla sao gaya lama lah ya. Kita ganti dengan yang benar sau ya. Saw w-nya dilemesin namanya harfulin. Huruf lemes ya. W-nya kerasa tapi lemah sau. Bukan sau pakai u bukan. Dia w dengan dibaca lemah. Kalla saufa fa-nya bukan pa fa. Kemudian ta'la ain baguskan ta'la. Kalla saufa ta'lamun. Silakan. Kalla saufa ta'lamun. Ayat berikutnya cuma mengulang, ditambahkan summa. Dan pada summa ada yang namanya gunnah. Mim tasydid itu secara hukum tajwid namanya gunnah. Kedudukannya gunnah yang paling kuat. Gunnah akmal. Bagaimana caranya? Kadar dia disebutnya 2 harokat, boleh. Atau lebih populer 3 ketukan. Summa. Summa. Atau summa ada tahan dulu di situ ya pada mim tasydidnya. Baik. Summa kalla saufa ta'lamun. Silakan. Ada yang kebanyakan memang belum terbiasa menahan ini belum terbiasa ya. Maka baru saja dikasih tahu tadi terdengar tidak ada yang tidak ditahan ya. Dan perkara seperti ini secepatnya harus diselesaikan. Ya. Karena bapak-bapak belajar dimanapun masuk kelas tahsin ini bab pertama yang biasa disinggung-singgung, bab gunnah. Ya. Tahan tidak tergesa-gesa. Nanti dilatih summa terus begitu sampai kita tidak bisa salah ya. Jadi kalau orang seperti saya hari-hari mengajar ini sudah tidak bisa salah. Ketika disuruh summa ya summa, contohnya salah saya benar kalau sudah terbiasa ya. Summa kalla saufa ta'lamun.
Sila. Summa kalla saufa ta'lamun. Baik. Kalla lau. Lagi tanya lau. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Yakin dipakai qaf qin. Yakin. Sila. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Baik. Kalimat berikutnya latarawunna, nun tasdid juga sama. Dia gunnah akmal. Jadi gunnah yang paling sempurna itu dua. Di antara contohnya adalah nun tasdid dan mim tasdid. Tadi mim tasdid pada summa, sekarang nun tasdid pada wunna. Latarawunna. Coba. Latarawunna. Baru lanjut. Latarawun. Latarawu jangan latarawun. Ini banyak latarawun. Kalau apa? Hamzah. Ini wu. Latarawu. Bunyi wu jelas. Seperti gunung lawu, sewu, nyuwun sewu wong Jawa ya. Kemudian sawi. W-nya jelas. Latarawun jahim. Nunnya ya. Yuk, 1, 2, 3. Latarawunnal jahim. Lagi. Latarawunnal jahim. Jumpa lagi dengan summa, jumpa lagi dengan wunna, bacanya sama. Summa latarawun ainal yaqin. Monggo. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Jumpa lagi dengan summanya gitu kene ya. Latus alunna ya juga begitu, nun tasdidnya ya. Nanti ada aninna juga begitu ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yuk. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Saya ulang sekali Bapak Ibu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha
yaqin. Tsumma latus'alun, itu ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini tajwid perkara lagam, mangga silahkan mau seperti apa, tapi lagam yang bagus, tajwidnya awut-awutan, tetap salah. Ya, jadi kalau dinilai oleh orang tajwid, dikepinggirkan. Jadi lebih dikedepankan orang yang baca biasa-biasa, tapi tajwidnya benar daripada orang yang baca berliuk-liuk, nampak bahkan terkadang menyentuh hati, tapi tajwidnya salah, ini dikepinggirkan, tidak dipakai. Yang pentingnya tajwid. Ya, baik. Dan secepat apapun kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini gunnahnya kadarnya disesuaikan dengan kecepatan. Makin cepat gunnahnya juga makin cepat. Makin lambat temponya gunnahnya juga makin lambat. Nah begitu. Baik. Itu yang kita baca, tentu lebih baik kita tahu minimal terjemahannya. Ya, surat-surat yang pendek begini ini terjemahannya sudah katalar mestinya, ya, sudah hafal ya. Taib alhaakumu at-takatsur, alhaakumut takatsur. Terjemahan bebasnya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kalau ditelaah secara tulisan telah melalaikan kamu, alhaakum at-takatsur, bermegah-megahan. Terbalik terjemahan dan kalimat aslinya. Taib, apa yang diinginkan Allah untuk memperingatkan kita dengan bermegah-megahan? Ya. At-takatsur. Ya. At-takatsur diterjemahkan di situ bermegah-megahan, tetapi bermegah-megahan maknanya lebih luas lagi. Hanya bukan sekedar orang nampak bermegah-megahan, tetapi bermegah-megahan dengan tujuan yang tidak baik. Ya. Yang pertama bertujuan dia bermegah-megahan agar mengungguli orang lain. Ya. Misalkan kita bertetangga nih, ya. Ya, rumah kita bangun supaya tetangga-tetangga melihat kita beda, rumah kita lebih bagus. Dengan tujuan memang ingin dipuji agar apalagi dengan tujuan agar saudara kita nampak sangat jauh di bawah kita. Nah, nanti setelah itu terjadi perlombaan. Kalau tetangganya bangun yang sama, kita akan ganti lagi. Ya. Janganlah ngebangun ngechat saja, kadang-kadang kita kan pengen ya. Tetangga kita ngechat. Kita ngechat, tetangga kita ngechat. Ternyata lebih bagus kelihatannya. Gantilah punya kita. Nah, sehingga terjadi perlombaan. Inilah maksud bermegah-megahan yang tercela. Ya. Terus, karena nggak ada ujungnya. Kalau sudah begitu nggak ada ujungnya, terus saja. Ya, akibatnya nanti maksudnya adalah akan berakibat seseorang kalau sudah seperti itu akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan modal yang akhirnya kebanyakan ibadah menjadi terlalaikan dan sifat sombong muncul. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bermegah-megahan bermaksud seseorang melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Ya. Jadi tidak hidup di levelnya. Ya. Kita yang gaji, mohon maaf, sebulan 3 juta. Ya. Itu kalau
nurutin kahoyong, pakai motor apa sekarang yang lagi keren? Mungkin pakai Nmax ya. Ya, kalau dengan gaji segitu, anak 2 nggak cukup punya Nmax. Ya, gayanya gaya pas ngisi bensin liar. Ya. Atau cicilan nggak kebayar-bayar nggak selesai. Akibatnya kan seperti itu. Nah, jadi hidup di atas level dia. Mestinya dia beli Kijang sajalah cukup. Nggak harus beli Alphard. Ya. Kadang-kadang orang tidak terpikir. Yang terpikir itu bisa belinya. Nggak dipikir setelahnya ada pajaknya. Ada perawatannya. Ini hal-hal yang biasanya membuat orang keteteran. Ya. Nah, ini perilaku-perilaku yang memang manusia suka begitu. Ya. Maka diingatkan. Jangan begitu. Ya. Itu akan mencelakakan. Ya. Melalaikan. Ya. Alhaakum, ya, melalaikan kamu at-takatsur, bermegah-megahan yang seperti tadi. Ini akan melalaikan. Hidup akan terus diporsir untuk hal-hal seperti itu. Sehingga lupa ibadah hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah seperti itu sampai mati biasanya. Hatta sehingga zurtum engkau mengunjungi maqabir kuburan. Ya. Makanya muncul istilah ziarah, mengunjungi, zurtum di sini. Maksudnya sampai mati begitu. Dan bahasa seperti ini memang bahasa yang berat. Kalau orang sudah dikatakan begitu, biasanya memang tidak berubah ya. Contohlah kita kadang-kadang kalau ada orang anak yang nakal gitu ya. Kita katakan kayaknya dia tuh sampai mati kayak gitu. Sampai mati dah. Karena ini memang perilaku yang menyeret manusia. Ya. Makanya mari kita menyadarkan diri kita masing-masing. Apabila ada perilaku kok saya seperti itu ya. Ayo mulai berubah. Sudah. Kita ada sifat yang harus kita pahami dalam Islam. Ada sifat qanaah. Cukup. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sepanjang sudah cukup ya sudah. Jangan ingin berlebih-lebihan. At-takatsur. Ya contoh lah yang tadi. Kita sudah ngecat rumah kita. Ternyata tetangga kita ngecat. Nampak lebih baik. Sebetulnya rumah kita cukup nggak dicat kayak gitu? Cukup lah. Ya sudah. Jangan kemudian diganti lagi catnya. Ya nanti kan repot. Kalau tetangganya ganti lagi, kita ganti lagi. Akibatnya lebih banyak yang dikeluarkan yang semestinya bisa untuk perkara yang lain. Atau yang tadi. Ya. Saya kira mobil-mobil ya kalau zaman sekarang kan yang baru-baru mungkin antara 200 juta lah ya. Itu sudah nyaman Pak ya. Nah ini ada orang beli mobil 2 miliar. Ya, 6 miliar. Nah ini kan berlebih-lebihan. Ya, ini yang di kalau levelnya itu mungkin duitnya sudah nggak kewadahan begitu ya. Ya. mungkin saja silahkan. Tapi untuk yang memang masih bertahap komo dari kudu nyicil, aduh janganlah. Berat di zaman sekarang. Ya. Baik, itu. Maka jangan begitu. Kalau kita begitu terseret kita untuk terus melakukannya sampai mati. Dan itu bahayanya. Kalau sampai mati masih terus begitu itu teh bahaya. Ayat berikutnya, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalla sekali-kali tidak. Ya. Bagaimana memahaminya? Jangan sekali-kali. Gitu. Sekali-kali tidak teh. Jangan sekali-kali begitu. Berbuat seperti tadi. Jadi menerjemahkan kalla itu. Terjemahan Quran kan sekali-kali tidak. Kita bingung. Apa ini sekali-kali tidak? Ya. Jangan sekali-kali begitu. Itu penerjemahan yang lebih mudah. Ya. Kenapa? Saufa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahui. Mengetahui apa? Di terjemahan Quran kita akibat perbuatanmu. Ya. Tidak ada di situ Arabnya. Kalla saufa ta'lamun, terjemahannya hanya kelak, sekali-kali tidak, kelak engkau akan mengetahui. Mengetahui apa? Ya tentu hasil daripada perbuatan kita. Atau akibat dari perbuatan kita yang tadi
bermegah-megahan, diucapkan 2 kali, summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Kemudian jangan begitu, jangan sekali-kali begitu. Kelak pasti engkau akan mengetahui, yakni akibat dari perbuatanmu. Kalla, lagi-lagi, jangan sekali-kali begitu. Berapa kali diulang tuh? Kalla, kalla, kalla. Berarti memang jangan. Kata orang Sunda, tepati-pati, entong pati-pati. Ya, never dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris ya. Jangan sekali-kali. Ya. Taib. Kemudian never mah tidak akan pernah ya, keliru. Ya. Baik. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan sekali-kali begitu, ya. Ya, maksudnya ada orang yang terus mengulang, sudah diperingatkan, maka Allah mengatakan lagi, jangan sekali-kali begitu. Seandainya sekiranya engkau mengetahui dengan pasti, ya, jadi kebanyakan orang yang diingatkan tapi terus begitu, dia memang belum tahu, tidak yakin, dan memang belum tahu, jadi tidak yakin. Karena diantara supaya yakin adalah melihat, dan dia belum melihat. Kalau dikatakan nanti kalau kamu berbuat seperti itu dan dari situ nanti muncul banyak dosa, akan ada dosa yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Di antaranya kamu bisa masuk neraka. Dan nerakanya belum dilihat. Kebanyakan orang tidak yakin, sehingga mah urang weh, kadang-kadang seperti itu. Ya. Memang benar ya neraka, ya. Seperti itu. Kadang tidak yakin. Allah ingin meyakinkan, ya, bahwa satu saat kita akan yakin dengan pengetahuan yang yakin, dengan pasti. Ya. Yakni apa? La tarawunna. Ya. Kalimat bentuk seperti ini, nun tasdid di belakang ini menunjukkan kepastian. La taro, la itu niscaya. Ya. Apa namanya? Niscaya itu seakan-akan sebetulnya, ya. Tapi dipastikan dengan nun tasdid. Niscaya benar-benar engkau akan melihat. La tarawunna. Jadi tunggu saja, nanti juga dia akan lihat, bukan? Pasti dia akan melihat. Kita akan melihat. Apa itu? Al-jahim, yang namanya neraka jahim atau neraka jahanam. Jadi jangan begitu, nanti kelak engkau akan tahu akibat perbuatanmu. Jangan begitu lagi, ya. Apa? Nantilah engkau pasti yakin setelah melihat neraka jahim. Tsumma latarawunna, kemudian kamu benar-benar akan melihat, juga 2 kali, latarawunna, latarawunnaha, yaitu jahim tadi, ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Ya, di sini ada penegasan lagi. Benar-benar engkau akan melihat, bukan katanya, bukan dari jauh, tapi dari dekat, dengan mata kepala sendiri. Ya, maka sampai di sini ada 3 kaidah untuk membuat kita yakin. Yang pertama, ilmul yakin, pengetahuan atas dasar ilmu. Ya, ini terlebih dahulu biasanya. Orang-orang di kampung ditanya, presiden kita siapa? Bapak Jokowi. Pada tahu. Ya, kebanyakan pada tahu. Itu namanya ilmu yakin, berdasar pengetahuan yang beredar. Tapi ada yang lebih yakin lagi. Betul gitu, Bu? Presiden kita Bapak Jokowi? Betul. Apa buktinya? Saya pernah ketemu. Nah, orang yang pernah ketemu beda keyakinannya. Ya, saya pernah bersalaman, melihat, bahkan saya bersalaman. Nah, ini namanya ainul yakin. Pengetahuan yang yakin berdasar penglihatan. Nah, dari situ nanti muncul hakul yakin. Benar-benar yakin. Ya. Dan orang akan menjadi hakul yakin setelah seperti itu.
Jadi orang-orang yang sekarang tidak mau percaya adanya neraka nanti bakal yakin. Kenapa? Bakal diperlihatkan. Ya, baik. Dan para mufassirin, para ahli tafsir menafsirkan ayat ini adalah semua kita, baik yang beriman, tidak beriman, yang soleh, yang tidak soleh, semuanya akan melihat neraka. Ya, jadi semua kita akan melihat neraka. Ya, sebagian hanya melihat saja, sebagian masuk ke dalamnya. Tentu kita mudah-mudahan hanya menjadi orang yang melihat saja. Dan episode ini nanti dalam penjelasan hadis muncul dalam bab as-sirat. Bab sirat yang orang katakan sirotol mustaqim, jembatan di atas neraka. Ya, kita sudah tahu dari kecil tuh, nanti bakal ada jembatan di atas neraka. Apa namanya? Sirotol mustaqim. Bukan, namanya salah. Namanya sirat saja, nggak pakai mustaqim. Adapun siratal mustaqim eta mah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan itu bukan jalan seperti itu depan rumah sakit ini. Jalan maksudnya pedoman, hidayah, petunjuk untuk menjadi orang yang hidup dari jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu petunjuk Al-Quran, hadis, ilmu para ulama itu sirotol mustaqim. Adapun jembatan yang terbentang di atas neraka nanti namanya sirot. Ya, sirot. Dan disitulah semua manusia akan lewat. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya bacakan satu hadis tentang ini supaya lebih jelas ya, tentang as-sirat. Ya, tentang as-sirat, penjelasan mengenai ternyata Nabi kita Muhammad pun akan berjalan di atas sirat, ya, bukan hanya kita, ya. Baik, saya bacakan langsung kepada hadis yang ada itunya, yang ada Nabi Muhammad berjalan di atasnya, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, wa yudrabu jisru jahannama, dan dibentangkan jembatan di atas jahanam. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, fa akunu awwala man yujizu, ya, dan akulah orang yang pertama melewatinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama melewati sirat. Kemudian yujizu wa du'aur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim, ya. Dan para rasul, Bapak-bapak sekalian, berdoa saat itu, ya. Salim salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi Rasul saja ragu-ragu apakah bisa selamat atau tidak berjalan di atas sirat tadi. Ya. Baik, kemudian dijelaskan, ya. Wabihi kalalibu mislu syaukis sa'dan. Pada sirat itu terdapat duri-duri pengait di kanan kirinya seperti duri pohon sa'dan. Ya. Ditanyakan kepada para sahabat, pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat Nabi menjawab, pernah. Jadi kalau di sini saya lupa mencari tahu seperti apa durinya, ya sudahlah, pengait ya kita paham, ya. Kalau kapal jangkar dan seterusnya, kalau kita pancingan, ya, usep, ya, seperti itu, ya. Baik, kemudian disebutkan para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, maka ini hanya menjelaskan bagaimana pohon sa'dan, ya. Maka seperti duri pohon sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Jadi besar sekali pengait itu. Maka dia akan mengait, mengait itu apa namanya? Mengait saja, ya. Mengait di sini mencangkok, agak tidak cocok penerjemahannya.
Mencangkok kan beda ya, dicangkok. Ini mah ya dikait begitu ya. Akan mengait manusia sesuai dengan amalan mereka. Nah, hadis riwayat Bukhari. Maksudnya dalam hadis yang lain nanti dikabarkan, disampaikan, manusia melewati sirat itu seperti macam-macam ya. Ada yang seperti kilat ya, ada yang seperti orang angin, ya, ada seperti lari berjalan seterusnya. Dan nanti ada yang terseok-seok, ada yang tergelincir dan jatuh. Nah, yang jatuh itu ada yang dibiarkan jatuh, ada yang dikait itu tadi. Dinaikkan lagi sampai selamat sampai ujung jembatan. Baik, begitu. Jadi penjelasan ini nanti kita uraikan dalam secara khusus bab sirat pada waktunya. Kita kembali kepada yang tadi. Jadi kita semua, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan melihat neraka. Ya. Dan saat itulah semua orang yakin karena sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Terakhir, tsumma latus'alunna. Ya. Kemudian benar-benar engkau akan dipersoalkan, akan ditanya, ya, tentang kenikmatan, ya, tentang kenikmatan. Yauma idzin pada hari itu anin naim, tentang kenikmatan. Maksudnya yang pernah dipakai bermegah-megahan itu satu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka dalam bab harta ini perhatikan nanti pertanyaannya dua. Ya. Dari mana engkau dapat? Ya, digunakan untuk apa? Maka ini masalah digunakan untuk apa yang kurang lebih nanti juga akan terkait dengan dapat dari mana. Ya. Kita lah jangan jauh-jauh. Kita tahu satu level ya, kalau yang kerja di sini di rumah sakit golongannya sama, ya, ya kan tentu gajinya sama. Kok dia beda ya? Kita cuma bisa beli motor Vario, misalkan dia kok pakai Harley Davidson gitu. Tentu kita tanya, eta duit di mana? Ya kurang lebih seperti itu. Di akhirat juga akan dipertanyakan. Dan banyak manusia tersandung dalam perkara ini. Kenapa? Karena urusan harta benda dunia ini memang menyeret hawa nafsu untuk lebih mencintainya. Sehingga lebih mencintai itu akan mengalahkan cintanya kepada Allah. Sehingga seseorang akan seperti biasa-biasa meninggalkan sholat. Seperti biasa-biasa ya tidak mau beribadah. Ini karena memang kecintaan terhadap harta yang manusia diberi kecenderungan untuk itu. Baik, Bapak yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan di sini ya pembahasan surah At-Takatsur. Maka semoga surat yang sudah kita baca, membacanya tadi pahalanya sudah dapat ya, kemudian mengulang-ulangnya dapat lagi. Insya Allah nanti kalau ada perbaikan bacaan juga dapat lagi pahalanya. Dan ilmu yang kita dapat juga sudah dapat pahalanya. Nanti akan bertambah-tambah kalau kita mengamalkannya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.